Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab wudu. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga terlimpahkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui niat i'tikaf atau berniat dengan niat nama itu an-a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya mengiktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah yang berterima kasih Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid-dharain amin. Tertib antara membasuh telapak tangan dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu merupakan suatu kemestian, bukan sunnah.
Karena itu apa yang didahulukan dari yang semestinya dikerjakan menjadi sia-sia. Jika seorang berkumur-kumur berbarengan dengan memasukkan air ke hidung atau mendahulukan memasukkan air ke hidung dari berkumur-kumur, atau air bekas berkumur-kumur dihisapnya ke hidung, maka tidaklah cukup cara yang demikian itu. Kalau didahulukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari membasuh kedua tapak tangan, maka yang dihitung hanya membasuh kedua tapak tangan. Jadi kalau didahulukan misalnya berkumur-kumur, lalu dan memasukkan air ke hidung dari membasuh kedua tapak tangan, maka yang dihitung hanya membasuh kedua tapak tangan. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dianggap sia-sia, karena kada semestinya, ya kan? Nah, semestinya itu kan basuh tapak tangan dulu, habis itu hanya berkumur-kumur, hanya masukkan air ke hidung. Itu semestinya. Kalau berdahulu memasukkan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, hanya membasuh tangan. Nah, jadi dianggap itu hanya membasuh tapak tangan. Sedangkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tadi itu dianggap sia-sia. Inilah yang diterangkan di dalam Tuhfah dan Syarah Bafadol yang berbeda dengan yang diterangkan dalam Nihayah. Hikmah mendahulukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dari memasukkan air ke hidung dalam berwudu agar diketahui sifat air yang akan dipakai berwudu, baik rasa maupun warnanya, apakah berubah atau tidak. Nah, itu hikmahnya ya kan. Jadi mendahulukan berkumur-kumur tadi, hanya memasukkan air ke hidung supaya tahu ya kan, apakah air itu berubah atau tidak, apakah air itu bau atau tidak. Nah, itu maksudnya. Kamu langsung aja bau itu pada bau apa? Mesti air itu bau segala macam-macam aroma. Nah, itu hikmahnya di antaranya. Dan mendahulukan berkumur-kumur dari memasukkan air ke hidung karena mulut lebih mulia dari hidung. Mulut lebih mulia dari hidung. Dan manfaatnya terlebih banyak dari manfaat hidung. Jelas. Mulut ini kan lebih mulia. Bisa membaca Al-Quran, bisa bersolawat. Namun hidung hanya sekedar mengambil napas saja turun naik ya. Nah, jadi lebih mulia mulut daripada hidung.
Jadi yang lebih mulia itu didahulukan, ya kubur-kubur hanya memasukkan air ke hidung. Karena melalui mulut membaca Al-Quran dan zikir, ya membaca Al-Quran dan zikir itu melalui mulut. Karena apa? Melalui hidung, ya. Cuma mau hidung papan, ada juga ya Pak. Nah, ada pelong, ada pas badan huruf hidung papan. Sebagian dari sunnah wudu ialah menyinggahi, menyapu kepala, tetapi tidak sunat menyinggahi menyapu sorban dan sambungan kaki yang buntung, jabirah, dan sepatu khuf. Karena yang seperti itu bertentangan dengan keutamaan. Nah, jadi yang sunat wudu berikutnya adalah meninggai. Sunat dalam wudu itu meninggai, ya, 3 kali maksudnya. 3 kali yang sunat. Jadi 1 kali itu wajib, ya kan? Yang kedua sunat, yang ketiga sunat. Jangan 4 kali atau lebih berapa kebanyakan. Sampai misalnya 7-6 kali kebanyakan benar, ya kan? Banyak berlebihan benar. Tetapi tidak sunat meninggai menyapu sorban, ya kan? Menyapu sorban dan menyapu sambungan kaki yang buntung atau menyapu khuf sepatu, itu ada sunat meninggai. Karena yang seperti itu bertentangan dengan keutamaan. Inilah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Baqarah. Dan yang diterangkan di dalam kitab Nihayah, disunatkan meninggai menyapu sambungan anggota wudu yang buntung dan sorban, ya, dan tidak disunatkan meninggai menyapu sepatu. Sunat meninggai menyelati jenggot, ya. Sunat meninggai menyelati jenggot. Meninggai menggosok gigi, menggosok anggota wudu, dan meninggai membaca basmalah dan doa karena mengikuti perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meninggai menggosok itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Pertama, 3 kali menggosok, ya, sesudah membasuh. Nah, pertama 3 kali menggosok sesudah 3 kali basuh, 3 kali basuh. Jadi habis 3 kali membasuh, 3 kali juga menggosok-gosoknya. Nah, itu cara yang pertama. Kedua, tiap-tiap sekali menggosok, dari gosokan yang 3, sesudah setiap kali membasuh dari basuhan yang 3. Ini yang pertama, yang kedua, ya kan? Yang kedua, tiap-tiap sekali menggosok dari gosokan yang 3 sesudah setiap kali membasuh dari basuhan yang 3.
Ada yang pertama tadi mesti 3 kali membasuh dulu, 3 kali basuh hanya menggosok 3 kali ya kan? Nah, ada yang kedua ini tadi tiap-tiap kali menggosok dari gosokan yang 3 sesudah setiap kali membasuh dari jadi 11 kali membasuh gosok. Ya kan? Sekali basuh gosok, sekali basuh digosok lagi. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang pertama yang lebih utama. Cara yang pertama yang lebih utama, artinya setelah 3 kali basuh hanya 3 kali juga menggosok. Itu yang utama. Demikianlah dikiaskan cara menyelati jenggot. Dan cukuplah sunat menyigai basuh dengan menggerakkan anggota 3 kali dalam air. Jadi misalnya kalau dalam air ya kan cukup 3 kali gerak sudah ada ya kan 3 kali sudah ada. Sama aja, ada pun diangkat dulu, kalau diangkat dulu pada itu ya dalam air, butuhnya dalam air. Ada orang dahulu tuh bak bagi 2 bulan biasanya orang langsung itu tangan masuk ke dalam itu. Dan bahwa yang dipakai keras ya. Apakah sunat meninggali niat wudu atau tidak? Maka yang diterangkan di dalam kitab Syarah Sabrah Milsi, Hasyiah Sabrah Milsi, bahwa meninggali niat itu sunat. Maka niat yang kedua dan yang ketiga menguatkan niat yang pertama, bukan membatalkannya. Jadi sunat juga menikah kali ini niat saya. Berbeda dengan mengulangi niat sholat, ya kan? Berbeda dengan mengulangi niat sholat. Jadi niat wudu tadi sunat juga 3 kali. Artinya 3 kali itu bukan membatalkan yang pertama, tapi menguatkan yang pertama dan yang ketiga. Berbeda dengan mengulangi niat sholat. Sholat tadi bisa diulang-ulang lagi. Dan yang diterangkan dalam syarah ubah tentang sunat meninggali niat ada 2 kemungkinan. Tidak diperoleh sunat meninggali melainkan sesudah sempurna kadar basuhan yang wajib. Maka jika tidak diperoleh kadar yang wajib melainkan dengan 3 kali basuh, umpamanya tidaklah diperoleh sunat meninggali dengan basuhan yang kedua dan yang ketiga, karena dasar yang wajib belum terpenuhi dengan basuhan yang pertama, ya, hanya dapat disempurnakan dengan basuhan yang ketiga. Maka basuhan 3 kali ini hanya dianggap sekali saja. Maka dalam memperoleh basuhan meninggali yang sunnah dengan menambah 2 kali lagi basuh kaki, maka dalam memperoleh basuhan meninggali yang sunnah dengan menambah 2 kali basuh lagi, dan tidak diperoleh sunat meninggali bagi orang yang mengambil wudu 3 kali berturut-turut, padahal dalam membasuh anggota wudunya dibasuh sekali dalam ketiga kali wudunya.
tidak diperoleh dari ya kan? Tidak diperoleh sunat menikahi bagi orang yang mengambil wudhu 3 kali berturut-turut. Tapi dalam basuhannya itu sekali aja basuhnya. Sekali wudhu, sekali membasuh. Wudhu pulang, sekali membasuh. Wudhu pulang 3 kali, sekali membasuh. Itu kada diperoleh dari sini 3 kali basuhan kepada. Karena yang demikian itu tidak pernah ada diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kalau berwudu itu mesti 3 kali, ya 3 kali basuh. Kadang-kadang sekali itu bisa sekali basuh, ya kan? Apabila dalam situasi darurat. Jangan dalam situasi darurat. Misalnya airnya sedikit, misalnya kamu 3 kali basuh kalau cukup, boleh sekali basuh. Atau misalnya kita ini masbuk, kamu 3 kali basuh, sesudah salam imam, boleh sekali aja, jangan 3 kali, ya, nah itu darurat, boleh sekali. Dan lagi karena sangat jauh antara 3 kali basuh yang di dalam 3 wudhu, ya, berbeda menghindari berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dalam bentuk menghimpunkan keduanya. Terkadang wajib meninggalkan menghindari. Ya, terkadang wajib meninggalkan menghindari seperti dalam semua sunat wudu yang lain karena waktu telah sempit dan kalau dikerjakan dengan 3 kali akan terluput sholat yang sempurna dalam waktu atau karena ada binatang yang dihormati yang haus padahal air hanya sedikit. Nah, ini wajib meninggalkan menghindari. Ya, pasti wajib itu menghindarinya berat, malah berdosa. Nah, itu sebabnya tadi karena waktu sempit, waktu hendak habis sudah, ya lah, menghindari lalu kada sawat lagi waktu tadi keluar pada waktunya. Atau tadi ada binatang yang kehausan sementara air hanya sedikit, namanya basuh 3 kali, kata kau lagi air apa binatang tadi minum air habis. Nah, itu malah wajib meninggalkan menghindari tadi. Kalau dilakukan dengan membasuh 3 kali, air akan habis sehingga tidak ada lagi yang akan diminum oleh binatang itu. Atau karena air terlalu sedikit, kalau dilakukan dengan 3 kali tidak selesai wudunya. Air sedikit benar. Dan terkadang sunat meninggalkan menghindari karena untuk menyempurnakan sholat berjamaah dan tidak dikirakan dapat ikut berjamaah dengan orang lain. Atau tadi yang lebih terjangkau waktunya kalau masbuk misalnya, nah sunat mana kita meninggalkan menghindari tadi. Orang yang ragu
hendaknya menetapkan dengan yang diyakininya. Kalau yang dilakukan itu yang wajib, maka mengambil yang yakin juga hukumnya wajib. Seperti ragu dalam meratakan basuhan anggota wudhu, apakah sudah diratakan atau belum. Maka pada saat itu wajib mengambil keyakinan bahwa belum meratakan, karena ia telah yakin dan wajib baginya meratakannya. Kalau keraguan itu pada sunat, maka mengambil yang yakin sunat pula. Seperti ragu tentang jumlah basuhan atau satuan atau yang lainnya, apakah 3 kali atau 2 kali, maka hendaklah ditetapkannya 2 kali, karena jumlah itulah yang yakin, dan sunat baginya menambah basuhan yang ketiga. Barangkali sampai sini saja yang perlu disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah dalam mengampuni segala hajat kita, dan menjatuhnya bermanjat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah melakukan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.